Pernah kepikiran nggak sih, ada sebuah sistem raksasa tak terlihat yang bekerja non-stop di balik kehidupan kita sehari-hari? Nah, kali ini kita akan bongkar mesin ekonomi raksasa itu. Mesin yang memastikan kopi pagi kamu, ponsel di saku, sampai baju yang kamu pakai bisa sampai ke tangan kamu. Coba deh bayangin kopi yang mungkin lagi kamu minum sekarang. Pernah kebayang nggak perjalanannya? Dari biji kopi yang dipetik petani di pegunungan, lalu diolah di pabrik, diantar ke berbagai kota, sampai akhirnya diseduh di cangkir kamu. Itu perjalanan yang super panjang dan rumit loh. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Intinya, mesin ekonomi ini berputar dalam sebuah siklus 3 bagian yang nggak pernah berhenti. Pertama, ada produksi, yaitu saat barang dibuat. Kedua, distribusi, yaitu gimana caranya barang itu diantar. Dan ketiga, konsumsi, yaitu saat barang itu kita pakai. Ketiganya ini saling nyambung, muter terus kayak roda. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi ya, gimana setiap roda gigi di dalam mesin raksasa ini bekerja. Kita mulai dari titik paling awal, produksi. Gampangnya gini, produksi itu intinya adalah menciptakan sesuatu atau bikin sesuatu jadi lebih bernilai. Bisa berarti ngubah kapas jadi baju, atau bisa juga seorang dokter yang memberikan jasa kesehatan. Ujung-ujungnya selalu sama, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Dan ternyata, produksi itu nggak cuma soal pabrik aja loh, dunianya luas banget. Ada bidang agraris kayak petani yang menanam padi. Ada industri yang ngolah bahan mentah jadi tas kulit. Ada jasa yang nawarin keahlian kayak dokter. Ada perdagangan ya kayak supermarket atau warung dekat rumah kita. Sampai ada juga ekstraktif yang ngambil sumber daya langsung dari alam. Contohnya pertambangan emas. Oke, barangnya udah jadi nih. Terus gimana caranya barang itu bisa sampai ke kita? Nah, disinilah bagian kedua dari siklus ini, distribusi, mulai beraksi. Anggap aja, distribusi ini kayak jembatan super penting. Tanpa jembatan ini, produk sebagus apapun nggak akan ada gunanya kan? Karena nggak bakal pernah sampai ke kita. Distribusi inilah yang jadi urat nadi dari semua perdagangan. Nah, biasanya ada 2 cara utama buat distribusi. Ada yang langsung, contoh paling gampangnya ya abang bakso keliling yang langsung jual ke kita. Terus ada juga yang nggak langsung, di mana ada perantaranya. Misalnya, pabrik baju yang jual produknya lewat department store. Proses distribusi ini mungkin kedengarannya simpel ya, tapi kenyataannya, apalagi di negara kepulauan kayak Indonesia, ini tuh tantangan logistik yang luar biasa besar. Coba deh bayangin, ngirim paket dari Jakarta ke Surabaya aja udah punya tantangannya sendiri kan? Nah, sekarang gimana kalau kita harus kirim barang itu ke pulau kecil di Maluku? Ini tuh teka-teki logistik skala raksasa yang harus kita hadapi setiap hari. 23%. Angka ini gede banget. Itulah porsi biaya logistik dari total PDB atau produk domestik bruto negara kita, Indonesia. Biar ada gambaran, negara tetangga kayak Malaysia itu angkanya cuma sekitar 13%. Ini nunjukin betapa mahalnya proses mindahin barang di negara kita, yang pastinya ujung-ujungnya ngaruh ke harga barang yang kita beli. Jadi, kenapa bisa semahal itu? Paling nggak ada 3 faktor utamanya. Pertama, ya jelas, geografi kita yang super kompleks, ribuan pulau. Kedua, infrastruktur kayak jalan dan pelabuhan yang pembangunannya belum merata. Dan ketiga, birokrasi yang kadang-kadang bikin prosesnya jadi lebih lambat dan lebih mahal. Setelah melewati proses produksi yang rumit dan distribusi yang penuh tantangan, akhirnya kita sampai juga di tujuan akhir dari semua ini, yaitu konsumsi. Konsumsi itu adalah momen ketika sebuah produk akhirnya mencapai tujuannya. Saat kita makan makanan, pakai baju, atau nonton film. Di saat itulah nilai guna barang itu kita manfaatkan sampai habis. Dan yang paling penting, tindakan kita mengkonsumsi inilah yang ngasih sinyal balik ke produsen buat, ya memulai lagi seluruh siklus ini dari awal. Terus, siapa aja sih konsumen itu? Ya jelas kita semua sebagai rumah tangga. Tapi ternyata lebih luas dari itu loh. Perusahaan itu juga konsumen raksasa, misalnya waktu mereka beli bahan baku. Begitu juga dengan negara, yang mengonsumsi barang dan jasa untuk menjalankan pemerintahan dan membangun infrastruktur. Oke, kita udah paham cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya jadi lebih besar. Gimana caranya kita bisa bikin mesin ini bekerja lebih baik? Bukan cuma lebih cepat atau lebih besar, tapi juga lebih seimbang. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Ini nunjukin sebuah kebenaran yang penting banget. Kalau siklus ekonomi ini nggak seimbang, kalau kita konsumsi terlalu banyak dan terlalu cepat, kita berisiko merusak sumber daya alam dan stabilitas sosial yang justru jadi fondasi ekonomi itu sendiri. Nah, solusinya ada di konsep ekonomi berkelanjutan. Konsep ini berdiri di atas 3 pilar utama.
harus baik buat planet kita atau lingkungan, harus adil buat masyarakat atau sosial, dan tentu saja harus tetap menguntungkan secara ekonomi. Tujuan utamanya adalah menemukan titik temu di mana ketiga pilar ini bisa berjalan beriringan. Setelah melihat gambaran besarnya, yuk sekarang kita kembali ke bagian paling penting dari seluruh teka-teki ini, yaitu kamu. Ingat, ini semua adalah sebuah siklus. Jadi, setiap kali kamu memutuskan untuk beli sesuatu, kamu itu nggak cuma sekedar memenuhi kebutuhan pribadi. Kamu sebenarnya sedang memberi suara, mengirim sinyal permintaan ke seluruh rantai pasok, dan efektifnya menyalakan kembali mesin ini untuk berputar sekali lagi. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama, dengan kekuatan yang kita punya sebagai konsumen, sebagai pemicu dari seluruh siklus ini, pilihan kecil apa yang bisa kita buat besok untuk mendorong mesin raksasa ini bergerak ke arah yang lebih adil, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan untuk kita semua?